Di sebuah desa, tinggallah seorang anak bernama Adiga. Ia hidup berdua dengan neneknya yang rentah. Meski begitu, hidupnya terasa menyenangkan sebab neneknya serba bisa. Neneknya pandai memasak, suka mendongeng, bijaksana, dan dikagumi juga oleh warga desa. Setiap jelang tidur, neneknya tak pernah lupa menceritakan kisah dari negeri dongeng. Adiga pun mendengarkan dengan hikmat dan imajinasinya pun menari-nari. Suatu hari, Adiga bertemu dengan Paman Kelo. Ia berkata pada Adiga bahwa neneknya bukan orang biasa. Dia teringat perkataan Paman Kelo. Nenekmu bukan orang biasa. Ia pemegang kunci menuju ke sebuah negeri beda dimensi, di mana segala keajaiban bisa terjadi. Malam pun tiba. Adiga teringat perkataan Paman Kelo. Walau tidak percaya, tapi ia juga penasaran. Maka ia pun meminta nenek mendongeng seperti biasa. Nenek Adiga pun mengiyakan dan mendongeng tentang negeri ajaib. Tanpa disadari, Adiga pun tertidur. Lalu esok harinya ia pun terbangun di tempat yang berbeda. Ia panik melihat sekitarnya yang tidak dikenalinya sama sekali. Adiga melihat orang-orang bersayap terbang ke sana kemari. Begitu banyaknya segala keindahan itu tak membuat Adiga tenang. Ia merasa sangat sendiri dan sedih sebab terjebak di tempat yang ia tak kenali sama sekali. Saat larut dalam keadaan sedih, tiba-tiba Adiga didatangi seekor elang raksasa. Adiga pun melihatnya dengan takjub. Ia mengenali elang tersebut sebab neneknya sering menceritakannya. Wahai Adiga, apa yang kau lakukan di tempat ini? Kau tidak perlu takut. Ini hanyalah mimpi saja. Pulanglah, tempatmu bukan di sini. Tapi aku tidak tahu caranya. Bolehkah kau menolongku? Si elang pun mengiyakan. Ia meminta Adiga untuk naik ke punggungnya. Dengan susah payah, Adiga menuruti permintaan si elang. Mereka terbang tinggi, lalu tiba-tiba elang dan Adiga terjatuh. Adiga tidak mati. Ia pun terbangun dengan nafas memburu dan keringat yang hebat di keningnya. Untung cuma mimpi. Ini akibat ia terlalu mendengar omongan tidak masuk akal dari Paman Kelo. Ia menciwir dan meringis bersamaan, lalu melanjutkan tidurnya. Di esok harinya, Adiga bangun pagi-pagi. Ia tak sengaja mendapati bulu di genggamannya. Ia ingat saat jatuh ke jurang, ia menggenggam sayap si elang. Bulunya masih Adiga genggam. Ia tak bermimpi, negeri aneh itu ternyata benar-benar ada.